Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah pagi hari ini. Masya Allah, masih terus ingin melanjutkan kajian Quran kita. Ya. Tentu ini menunjukkan satu kesadaran imani yang tinggi, ya, di mana kajian Zoom ini dari bulan Ramadan ataupun sampai Syawal dan sampai sekarang masih terus dilanjutkan, ya, dengan sebuah judul besar, ya, membangun fikrah Qur'aniyah. Ya. Sehingga husnudzan saya terhadap kelompok ini, ya, kelompok yang sangat siap untuk diajak mengarungi, ya, samudra Al-Quran yang sangat luas, ya, yang tidak semua orang-orang beriman siap mengarungi samudra pemahaman Al-Quran yang sangat luas ini. Atau dengan kata lain, tidak semua orang beriman siap diajak untuk melakukan tadabbur bersama, sementara semua ayat perintah tadabbur diungkapkan dalam bentuk jamak. Ya. Artinya, jika tidak bisa dilakukan secara personal, maka lakukan secara berjamaah. Ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya. Tidakkah orang-orang beriman itu, ya, beramai-ramai mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru, agar semua tadabbur. Ya, dalam kondisi bisa melakukan masing-masing, ya, itulah yang diharapkan. Tapi dalam kondisi belum bisa, maka forum ini insya Allah bisa menjadi forum tadabbur bersama. Dan seperti yang diungkapkan oleh manusia-manusia yang mendapat hidayah dari Al-Quran, ya, maka hampir semua menyatakan, ya, ketika mencoba mempelajari, membaca, merenungi kitab suci yang lain, ya, yang ada, apakah merasa semakin galau, apakah merasa diajak ke dunia yang nggak jelas, ya, apakah diajak dalam pemikiran yang melayang-layang, tidak memiliki kenyataan. Semakin dipelajari kitab-kitab yang disebut sebagai kitab suci oleh manusia, ya, semua menyatakan tidak mendapatkan apapun kecuali kebingungan. Ya. Wala ilmu, wala keteguhan, ya, apalagi kebahagiaan. Ya. Tapi ketika mereka mencoba membaca Al-Quran, ya,
maka semakin banyak dibaca, semakin banyak dipelajari, ya, semakin menenteramkan, semakin membahagiakan, semakin terasa bagaimana Al-Quran itu menyelesaikan permasalahan kehidupan yang nyata. Maka dari situlah orang-orang yang telah membuktikan langsung mendapat hidayah. Sehingga dia merasakan apa yang disebut dalam hadis halawatul iman. Manisnya iman. Di mana iman itu akan terasa manisnya ketika dirasakan dua hal. Betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya, betul-betul berada di dalam Islam dengan sedalam-dalamnya, sehingga tidak mungkin, mustahil dirinya ingin keluar dari Islam. Sebagaimana nggak mungkinnya manusia itu ingin masuk neraka. Itulah ungkapan-ungkapan yang dirasakan oleh orang-orang yang kemudian mendapat hidayah dari Al-Quran, atau yang sering disebut dengan orang-orang yang mu'allaf atau mu'allafin. Sehingga jika mereka yang mempelajari Al-Quran tanpa iman saja bisa merasakan keimanan yang dalam, semoga kita majelis Zoom ini, majelis kajian fikrah Qur'aniyah ini lebih merasakan lagi tarbiyah imaniyah, tarbiyah fikriyah, tarbiyah da'wiyah, tarbiyah jihadiyah dari Al-Quran ini, sehingga betul-betul betapapun cuma sejam atau lebih, tapi bisa menjadi bekal untuk kehidupan berikutnya atau pekan berikutnya, meneruskan, menindaklanjuti apa yang kita pelajari pagi hari ini. Jadi istihad saya dalam kajian fikrah Qur'aniyah ini mencoba untuk perkenalan dengan surat-surat Al-Quran. Betapapun kita tidak mungkin melakukan kajian mendalam, tapi insya Allah perkenalan. Pagi hari ini kita akan kenalan dengan Al-Baqarah. Kalau Allah takdirkan, maksud saya Al-Fatihah, karena surat pertama. Pekan depan kalau Allah takdirkan, kenalan dengan Al-Baqarah, kenalan dengan Ali Imran, kenalan dengan An-Nisa, Al-Ma'idah. Maka harapannya dari perkenalan ini, apakah kemudian berlanjut kepada pengkajian yang lebih serius, ataukah berlanjut kepada membuat kita lebih penasaran, sehingga kita untuk mencoba apakah secara mandiri, apakah menghadiri kajian yang khusus terhadap surat-surat yang insya Allah akan kita bedah dalam waktu singkat untuk memahami apa yang disebut dengan lamhah syariah, kilasan cepat tentang surat-surat Al-Quran insya Allah. Baik, insya Allah pagi hari ini kita akan mengenal surat Al-Fatihah. Sejauh mana surat Al-Fatihah yang paling banyak kita baca ini memberi satu efek tarbawi, efek da'awi, efek haroki di dalam kehidupan kita.
Karena jika tidak memberi satu efek apapun, ya, kita sangat dituntut untuk beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Al-Fatihah ini surat yang paling banyak kita baca. Ya. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah pepatah Arab yang mengatakan ya, al-ulfatu tuqillul kulfah. Ya. Mentang-mentang sering berinteraksi, maka jadi nggak ada rasa apapun. Ya. Kalau misalnya seseorang setiap hari lewat puncak, ya, melihat kebun teh, melihat gunung dan seterusnya, karena tiap hari kemudian nggak merasakan lagi keindahan, karena dah tiap hari melihat, ya, itu biasa aja. Ya. Tapi tiap hari baca Al-Fatihah kemudian nggak merasakan apa-apa, ya, wah ini harus menjadi perhatian yang serius. Ya. Seharusnya tiap hari sesuatu yang tiap hari dilakukan itu punya dampak yang sangat bagus. Ya. Yang tiap hari olahraga pasti memiliki badan yang lebih sehat misalnya. Ya. Yang setiap hari mengkonsumsi madu, insya Allah akan ada manfaat yang signifikan untuk dirinya. Ya. Yang setiap hari, kalau bagi ibu-ibu misalnya merawat ya, wajahnya misalnya, insya Allah akan berdampak positif, ya, berdampak lebih bagus, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka kita harus menyadarkan diri tiap hari baca Al-Fatihah. Ya. Yang jumlahnya kurang lebih 17 kali. Ya, kalau pakai ashorat sunat ya bisa jadi ya 30 kali ya. 10 tahun berarti Al-Fatihah itu terbaca 60.000 kali lebih. Ya. Ini kita harus tersadarkan. Ya. Apa kurang tadabburnya, apa kurang penghayatannya, ya. Yang paling kita khawatirkan, kemudian kita terjebak dalam sebuah rutinitas. Ya. Inilah hikmahnya, seperti yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah, ya. Maka Aisyah menjawab, kana yamuddu madda. Adalah Rasulullah setiap baca Al-Fatihah pasti berjeda. Tahu kalau bahasa tajwidnya selalu membaca mad arid lis-sukunnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sejenak. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti sejenak. Tidak ada riwayat satupun ya, di mana Rasulullah membaca Al-Fatihah menyambung ya, dari satu ayat ke ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tentu dalam tinjauan tajwid ya, ini menunjukkan satu bacaan yang baik karena mad aridnya selalu dibaca. Kalaupun disambung, maka tinjauan tajwidnya harus betul-betul mad tabi'inya terlaksana dengan baik. Jadi, Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara tajwid, ya, kedua-duanya nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan hukumnya, ya, maka sah-sah saja. Ya, tidak ada aib di dalamnya.
Tapi ketika Aisyah mengatakan kana yamuddu madda, ya, saya merasakan di dalam praktek itu adalah ya, akan menjadi peluang untuk mentadabburi, untuk menjadikan setiap bacaan itu harus bisa menyentuh hati kita. Baik yang memulai dari basmalah maupun hamdalah, dia ingin menegaskan apa yang saya rasakan di balik kata Ar-Rahmanur Rahim. Apa yang saya rasakan di balik kata ihdinas siratal mustaqim. Sehingga jika terasa ternyata Al-Fatihah di rakaat pertama saya hambar, nggak ada apa-apanya, maka dia akan segera bermujahadah bagaimana di rakaat kedua agar lebih terasa lagi rasa atau dzauq imani, rasa keimanan dari Al-Fatihah itu agar betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah dari surat Al-Fatihah ini, jika kembali kepada surat Al-Hijr, ya, surat Al-Hijr, ya, mana Allah berfirman di menjelang akhir surat Al-Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ya. Kami berikan kepadamu. Ya. Jadi ini tidak ada yang lebih istimewa, satu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Apa 7 ayat itu? Yang tidak ada lain kecuali Al-Fatihah. Wal Qur'an al-Azim, dan Quran yang agung ini. Ya. Padahal Al-Fatihah bagian daripada Quran. Ya. Tapi kenapa nyebutnya harus 7 ayat yang diulang-ulang plus Al-Quran? Ya. Itulah namanya takhsisul am. Ya. Dan apa saja yang mengalami takhsisul am itu menunjukkan posisi yang spesial. Posisi yang memiliki nilai lebih daripada objek yang disebutkan secara umum tadi, ya. Malaikat turun dan Jibril, padahal Jibril termasuk malaikat. Kenapa disebut? Ya karena Jibril spesial dari seluruh malaikat yang ada. Tanazzalul malaikatu, turun semua malaikat, dan Jibril warruhu fiha biizni rabbihim. Ya, seperti penceramah yang mengatakan, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati, ya, wabil khusus Ustadz Fulan, padahal Ustadz itu termasuk kaum muslimin, ya. Disebut karena adanya kedudukan yang khusus. Demikianlah ketika Allah menyebut 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya Al-Fatihah, ya, wal Qur'an al-Azim. Maka dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan salah satu athar atau dampak imani, ya, ataupun motivasi imani yang seharusnya dihasilkan dari Al-Fatihah itu adalah, ya, secara otomatis seharusnya membuat orang merindukan Quran secara utuh. Ya. Karena Allah sebut Quran itu sebagai induknya. Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, ummul kitab. Ya. Jadi kalau induknya selalu dibaca, seharusnya manusia itu, ya, memiliki kesadaran imani atau motivasi imani, jadi ingin baca. Ingin baca seluruh Al-Quran. Karena Al-Fatihah hanya memberikan clue-clue tentang Al-Quran.
Quran. Ya. Kalau kita perhatikan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanirrahim itu tentang ma'rifatullah. Ya. Kalau ingin tahu Allah lebih jelas, ya baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Maliki Yaumiddin, clue tentang hari akhirat. Ya. Di mana Allah di hari akhirat itu akan menunjukkan kemahakuasaannya seperti yang diungkapkan di surat Ghafir, ya. Limanil mulkul yaum, siapa hari ini di saat di akhirat nanti yang masih merasa berkuasa, maka saat itu manusia dengan satu kata akan menjawab lillahil wahidil qahhar. Ya. Maka siapa yang ingin tahu kehidupan akhirat itu seperti apa rinciannya, ya baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Kalau yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini terkait dengan manhaj ibadah. Bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah. Ya. Kalau ingin tahu rinciannya, baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Kalau yang keempat, manhajul hayah, prinsip menjalani kehidupannya seperti apa. Dimulai dengan minta tolong kepada Allah, ya, tolong tunjukkan kami ya Allah gimana menjalani kehidupan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Rinciannya baca Al-Baqarah sampai An-Nas. Itulah yang diinginkan oleh Allah ketika, ya, menyatakan walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Kalau mau diminimaliskan, ya, Rasulullah memberi satu motivasi khusus. Ya. Sebutlah, wah saya kalau seluruh Al-Quran nyerah deh, ya, misalnya. Maka Rasulullah secara khusus mengingatkan, ya sudah, ya, minimal tetangganya Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Ya. Di mana Rasulullah dalam sabdanya, hadits riwayat Muslim, Iqra'uz Zahrawain. Baca sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa harus ada kata sebanyak-banyaknya dari iqra'u? Ya. Seringnya kita memahami iqra'u ya baca. Ya. Tapi kalau dimaknai dengan makna aslinya, ya, baca sebanyak-banyaknya. Ya. Sebagaimana Al-Fatihah dibaca sebanyak-banyaknya. Ya. Karena makna aslinya qara'a adalah mengumpulkan. Ya. Al-Qur'u ay ad-dhammu. Sehingga ketika ayat itu dibaca sebanyak mungkin, maka ayat itu akan terkumpul di dalam otak manusia ataupun akan terkumpul di hati manusia. Itulah yang disebut dengan hafalan. Ya. Jadi hafalan yang sungguhnya itu apabila sudah tersatukan dengan otak dan hati manusia. Ya. Jadi kalau masih terkumpul di bibirnya, ya, maka itu baru sebuah proses awal. Ya. Belum cukup untuk disebut sebuah hafalan kalau masih di bibir. Ya, supaya jadi hafalan, ya sabarlah, baca lagi. Karena tujuan menghafal itu bukan hafalnya itu aslinya. Hafal itu hanya dampak. Aslinya adalah supaya baca banyak. Sehingga kalau saja seorang itu sudah menyatakan, saya hafal Al-Baqarah, saya hafal Al-Fatihah, apakah sudah cukup? Oh, kalau gitu nggak usah baca. Nggak boleh juga. Kalau saja dia hafal Al-Baqarah, Al-Imran, saya hafal Al-Fatihah, tetap dia dianjurkan ataupun diwajibkan untuk tetap membaca Al-Quran. Maka secara khusus Rasulullah mengatakan, ya, fa inna akhdhaha barakah. Ya. Jika engkau bisa membaca sebanyak mungkin 2 surat ini, hidupmu akan lebih barakah. Wa tarkaha hasrah. Jika kamu sampai sepanjang hidupmu, ya, tidak melaksanakan
atau memberi perhatian khusus terhadap dua surat ini, kamu akan menyesal. Ya. Wala tastati'uhal batalah, dan kamu akan lebih kuat, ya, lebih kuat di dalam menghadapi sihir, atau dirimu akan terjaga dari kejahatan sihir. Ya. Penjelasan yang lain yang dimaksud wala tastati'uhal batalah menunjukkan kamu telah menghargai waktu, menghargai kehidupan dengan sebaik mungkin. Karena orang yang tidak menghargai kehidupan, ya, dia tidak akan siap menyediakan waktunya untuk Al-Quran. Ya. Nah, itulah salah satu arahan dari Rasulullah, hubungannya Al-Fatihah dengan surat-surat setelahnya, bil khusus Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Dampak tarbawinya diungkapkan di surat, di ayat berikutnya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Ya. Kamu menjadi orang yang lebih mencintai Allah, mencintai kehidupan akhirat daripada yang lain, dari kehidupan dunia ini, ya, yang kondisinya berjenis-jenis, ya. Ada yang didambakan oleh orang itu karena kekayaannya, didambakan karena jabatannya, ya. Didambakan mungkin karena mungkin bagi wanita karena kecantikannya, ya. Lupa bahwa semuanya itu akan habis pada masanya, dan yang kekal yang akan dinikmati adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istilah surat Al-Kahfinya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah katakan wala tahzan alaihim. Allah katakan enggak usah sedih jika peluang-peluang dunia ini tidak atau belum diberikan oleh Allah. Yang harus disedihkan adalah jika peluang-peluang akhirat itu tidak didapatkan. Dan untuk merasakan suasana ini, nggak ada lain kecuali harus tadabburi Al-Quran, fahami Al-Quran. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dampak interaksi yang baik dengan Al-Fatihah dan Al-Quran menghasilkan akhlak yang baik terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Itulah arahan Al-Quran, bagaimana seharusnya perasaan kita terhadap Al-Fatihah ini. Ya. Sehingga jika kita belum merasakan ini, ya, kita harus bisa menyadarkan diri kita. Ya. Berusaha minta ampun kepada Allah. Ya. Sekian puluh tahun baca Al-Fatihah, kok nggak ada rasa apa-apa. Ya. Padahal Al-Hijr, masalah 86, 87 sudah mengingatkan begini seharusnya tarbiyah Al-Fatihah itu ada dalam diri kita. Ya. Arahan hadisnya mengingatkan kepada kita, ya, bahwa Al-Fatihah ini adalah a'zamu suratin. Ya. Di mana Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Ya. Akan aku ajarkan kepadamu surat yang paling spesial, yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat apa itu ya Rasulullah? Surat Al-Fatihah. Ya. Ya. Masalahnya ada nggak dalam diri kita bahwa Al-Fatihah itu memang a'zamu surah. Ya. Ya. Yang salah satu fenomena yang harus terlihat dalam diri kita, karena a'zamu surah, maka orang beriman itu akan sangat merindukan kegiatan sholatnya.
ya. Baik sholat wajibnya maupun semua sholat-sholat sunnahnya, agar dia selalu merasakan ya, idhamu, ya, keagungan Al-Fatihah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Fatihah ini meriwayatkan sebuah hadits qudsi, yaitu firman Allah, tapi tidak dalam bentuk Al-Quran, dalam hadits qudsi, bahwa saat manusia itu membaca Al-Fatihah, maka setiap ayatnya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya membuat orang beriman itu ya, dalam keadaan sigap karena dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu jika dia membaca Al-Fatihah ayat demi ayat, padahal Allah selalu meresponnya, dia nggak merasakan respon Allah itu. Tidakkah selalu seperti ini kita harus minta ampun kepada Allah? Tidakkah sesama manusia aja istilahnya kalau bertepuk sebelah tangan nggak enak? Hanya istri yang mencintai suaminya, suaminya nyantai, atau sebaliknya kan nggak enak. Indahnya itu kalau dua-duanya saling mencintai, dua-duanya saling tolong-menolong, dua-duanya saling komunikasi. Ya, disinilah hadits qudsi ini harus membuat kita teringat terus saat baca Al-Fatihah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi surat Al-Fatihah ini, ya, sehingga nama lain daripada surat Al-Fatihah ada as-shalah, itu diambil dari hadits qudsi ini. Aku bagi surat Al-Fatihah itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Maksudnya dua bagian itu, ketika hambaku membaca hamdalah, saya akan menjawab seperti ini. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka saya menjawab majjadani 'abdi. Hambaku telah menyanjung diriku. Jika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab ya, afna alayya 'abdi. Saya sedang dipuji oleh hambaku ya. Ketika hambaku mengatakan singkatnya ihdinas siratal mustaqim, maka aku jawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al ya. Ini memang sudah saya persembahkan untuk hambaku dan silakan hambaku menikmati apa yang dia minta. Ya, kalau nggak nyadar sedang baca ihdinas siratal mustaqim ya, apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Walaupun kita tetap optimis, insya Allah Allah itu baik sekali ya. Betapapun bertepuk sebelah tangan saat membaca Al-Fatihah, ya kita harus tetap optimis bahwa insya Allah bacaan kita diterima oleh Allah, tapi menjadi aib kalau sepanjang hidup kita tidak ingin meningkatkan kualitas Al-Fatihah kita. Ya, sehingga dari rakaat ke rakaat kita harus tanya ya, seberapa kualitas Al-Fatihah saya. Dari sholat sunat ke sholat sunat, berapa kualitas ya, Al-Fatihah diri kita. Ya, itulah gambaran daripada ma'rifat suratul Fatihah yang terkenal dengan nama-nama Al-Fatihah ya, yang sering kita dengar karena ini adalah pembuka ya, Al-Quran. Ya, masalahnya setelah baca Al-Fatihah kebuka enggak Al-Qurannya? Ya. Namanya pembuka, namanya pintu gerbang. Ya. Aneh, cuma
masuk pintu gerbang, kemudian nyangkut di pintu gerbang, nggak masuk ke dalamnya. Seharusnya masuk ke Al-Baqarah, masuk ke Ali Imran, An-Nisa. Ya, itulah tadi yang sudah kita jelaskan dari surat Al-Hijr. Dampak Al-Fatihah ini harus membuat kita merindukan seluruh isi Al-Quran karena kita sudah berada di pintu gerbangnya Al-Fatihah. Ya. Ataupun mau diistilahkan Ummul Kitab. Ya. Mau diistilahkan Ummul Quran, induk. Ya. Maka seharusnya yang memahami induk Al-Quran ya, atau hulunya Al-Quran, ya, maka dia harus tahu rincian daripada Al-Quran itu. Ya. Atau mau dinamakan Asy-Syafiyah, ya. Syafiyah, ya, terapi, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id Al-Khudri, ya, ketika dia diutus oleh Rasulullah ke suatu tempat dan di tempat itu dimintai tolong oleh satu pimpinan kabilah tertentu yang tersengat, yang digigit ular, ya, maka dia ingin menjadikan Al-Fatihah sebagai syifa, ya. Dan dengan seizin Allah, ya, gigitan ular itu tersembuhkan oleh Al-Fatihah. Ya. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya, ini yang saya lakukan benar nggak ya Rasulullah? Ya benar. Ya. Bukankah Al-Quran itu, Al-Fatihah itu syafiyah, berfungsi menyembuhkan. Ya. Sehingga seharusnya dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini kita pun harus melakukan. Ya. Terlepas ada dampaknya, nggak ada dampaknya, yang penting kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Mungkin kepalanya lagi pusing, ya, sebelum nyari tablet ini, tablet itu, atau herba ini, herba itu, coba pegang kepalanya sambil baca Al-Fatihah dengan niat asy-syifa. Ya. Terlepas mau berdampak atau gak dampak, yang penting ini yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya, supaya kita nggak rugi dua kali, ya. Ya. Karena kalau tidak digunakan untuk istilah para ulama itu istisfa bil Quran, mengambil fungsi kesembuhan dari Al-Quran, ketika kita tidak melakukan, kita sudah rugi dua kali, ya. Rugi tidak melakukan istisfa itu, rugi tidak merasakan, ya, bagaimana Allah menjadikan salah satu mukjizat Al-Quran mengangkat penyakit. Ya. Tapi kalau masih dilakukan, betapapun mungkin karena kelemahan kita, karena lemahnya iman kita, karena banyaknya dosa kita, udah dibaca 3 kali, tapi nggak terasa apa-apa. Ya. Itu masih jauh. Ya. Ada penilaian bagusnya karena dia sudah melakukan, ibarat doa sudah berdoa, ya. Dan tidak mustahil salah satu yang belum membuat kita merasakan syifa bil Quran karena nggak sering, ya. Banyakan lupanya daripada nyobanya. Padahal kalau tiap ada yang dirasa, coba baca Al-Fatihah, coba baca Al-Falaq, coba baca Ayatul Kursi, coba baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu semua surat-surat yang sering digunakan oleh Rasulullah untuk istisfa. Ibaratnya seperti ketika terjadi hujan tidak turun lama, ya, di mana-mana kering, sumur pada nggak keluar, seharusnya sunnah kaum muslimin salat istisqa. Tapi terkadang karena salah dalam memahami sunnah ini, suka kurang pede. Ya. Kenapa nggak salat istisqa? Malu nanti udah sholat, hujannya nggak turun-turun juga. Ya. Padahal itu bukan urusan kamu. Ya. Urusanmu yang penting adalah ini lagi ada
kondisi paceklik, kondisi kemarau panjang. Ya. Sunnahnya istisqa. Hujan nggak hujan itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah. Ya. Jangan sampai rugi 2 kali, istisqa-nya nggak dilakukan, ya. Hujan juga nggak turun. Ya. Lakukan istisqa, ya, agar kita masih merasakan sunnahnya istisqa. Ya. Karena katakan sepanjang bulan nggak turun hujan, ya. Sholat ditunda-tunda. Begitu awal bulan turun hujan. Habis itu kesempatan sunnah istisqa karena sudah hujan. Ya. Begitulah juga beristisqa dengan Al-Fatihah atau surat-surat yang lain. Ya. Seharusnya menjadi, selain itu memang anjuran dari Al-Quran sendiri. Ya. Yunus ayat 57, begitu juga surat Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'an, begitu juga dari surat Fussilat, ya, ya, di mana Allah katakan, ya, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Quran itu bagi orang beriman harus berfungsi sebagai petunjuk dan hidayah. Ya. Sebagai petunjuk dan kesembuhan, syifa. Ya. Ya. Jadi lebih tinggi daripada obat. Jadi kata syifa itu sembuh kan. Kalau kita mendoakan orang kan, ya, Allahumma rabbanas mudhibal ba's ishfi. Ya. Kata dasarnya ishfi, syifa. Ya. Kata sembuh itu bukan disebut dengan dawa, tapi sembuh mengingatkan bahwa aslinya Allah ingin jamin siapa yang beristisqa dengan Al-Quran, insya Allah akan terangkat penyakitnya. Inilah salah satu tarbiyah keimanan, keyakinan di sela-sela bagaimana dalam dunia pengobatan, ya, nyaris, ya, tenggelam bahwa Al-Quran sebagai fungsi syifa, ya, sudah terjajah oleh pengobatan-pengobatan dari unsur-unsur kimia, ya, ya masih lumayan dari herba, ya, yang lebih alami, lebih natural terhadap diri manusia, ya. Perlu ditingkatkan bagaimana beristisqa, mencari kesembuhan dari Al-Quran, karena itu perintah Al-Quran sendiri dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa penggalan pertama dari Al-Fatihah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kalau kita mengenali Allah lewat firman-Nya, apakah dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Yang dari basmalah berarti Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, ya. Ya, yang dari Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Ini seharusnya membuat orang beriman merasakan, ya, keagungan Allah dari penjelasan ini. Ya. Karena dari ungkapan ini, ya, aslinya tidak mungkin terwakilkan oleh kata yang lain. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan sifat Allah. Ya. Boleh nggak? Tepat nggak kalau diganti sifat Allah yang lain? Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya diletakkan di sini, ya ini cuma pengandaian aja, misalnya Al-Azizil Ghafur, ya, sama-sama juga sifat Allah. Ya. Tentu menjadi sangat tidak tepat. Ya. Karena yang Allah inginkan dari awal, ya, kalau kamu ingin masuk ke dunia Al-Quran, ya, baru dari pintu gerbangnya saja, ya, yang harus kamu kenal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah, ya, keluasan rahmatnya yang tidak terhingga. Ya. Dari masuk Al-Fatihah, ya, itu yang harus dirasakan bahwa Allah memiliki rahmat yang luar biasa. Ya.
khususnya yang berkeyakinan dari basmalah, ya, Allah perlu mengulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Di mana dari kata Ar-Rahman, ya, dipahami, ya, makna alimtila. Ya. Makna alimtila itu melimpah-limpah. Ya. Pola Rahman itu dalam ilmu shorof polanya adalah fa'lan. Ya. Sehingga kalau ada kata polanya seperti ini, ya, Rahman. Pola yang lain apa? Ghadban. Ghadiba artinya marah. Ghadban berarti orang yang rasa marahnya itu sangat meluap-luap. Ya. Ya. Kasalun artinya malas. Ya. Dengan pola fa'lan berarti bunyinya apa? Kaslan. Berarti orang yang malasnya banyak banget. Ya. Ju'un artinya apa? Lapar. Wa amanahum min ju'. Ya. Alladzi at'amahum min ju'. Ya. Jadi kalau jauhan orang yang lapar banget. Ya. Tapi dengan tipe fa'lan, ya, betapapun melimpah-limpah tapi terbatas. Ya. Ghadban memang marahnya luar biasa. Tapi mungkin setelah sehari 2 hari atau setelah sejam 2 jam udah nggak marah lagi. Jauhan memang lapar banget. Ya. Tapi begitu kasih makan udah selesai. Ya. Ya. Nah, bagaimana pengertiannya? Rahman, rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga, ya, semua makhluk yang ada di alam semesta ini kebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya. Walaupun yang dibagikan itu cuma satu bagian, karena dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, Allah itu punya 100 rahmat. Ya. Satu dibagikan ke alam semesta sehingga semua kebagian. Ya. 99 disimpan oleh Allah, nanti akan diberikan kepada orang-orang beriman yang sudah masuk surga. Ya. Jadi Rasulullah menjelaskan kalau ada seorang ibu, ya, begitu sayang kepada bayinya sehingga nggak mungkin bagi dirinya untuk membakar anaknya, itu kenapa? Karena Allah telah meletakkan rahmat kasih sayang ibu itu kepada bayinya itu, kepada balitanya itu. Kalau manusia dengan manusia bisa begitu, fama balukum billahi rabbil alamin. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak mungkin Allah akan membakar hamba-hambanya. Ya. Kecuali hamba-hambanya itu sendiri nggak mau taat kepada Allah. Udah dijelaskan ini supaya kamu selamat dari api neraka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang akan menyelamatkan manusia dari neraka. Yang mengantarkan ke neraka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, silakan pilih yang mana. Kamu kan sudah dibekali oleh Allah daya dukung memilih yang benar. Ya. Sehingga Allah tadi dalam bahasa Arab dikatakan semua pola dengan pola fa'lan rahman terbatas. Nah, apa maksudnya rahmat Allah itu terbatas dari kata rahman? Iya, terbatas, ya. Sekarang luas, ya. Sampai di akhirat Allah masih menyatakan saya masih siap merahmati, ya, manusia. Ya. Ya. Ini bisa kita baca di ayat-ayat Al-Quran, ya. Dalam suasana hari kiamat dengan hari berbangkitnya, hari mahsyarnya, hari timbangan, mizan, hisab, Allah masih menyebut saya masih siap menyayangi hamba saya. Ya. Salah satu ayat yang insya Allah semua kita hafal, salah satu suasana hari kiamat, Allah sebut,
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Wa ma bainahumar rahman. Ini suasana hari kiamat saat manusia dikumpulkan, la yamlikuna minhu khitaba. Enggak ada yang berani mengeluarkan suara berucap di hadapan Allah yang Rahman. Artinya masih mungkin yang salah-salah diampuni oleh Allah, yang seharusnya surganya kelas bawah dinaikkan oleh Allah, yang seharusnya divonis neraka enggak jadi, masuk surga saja, atau masuk surga tapi enggak usah lama-lama. Itu kenapa terjadi semua itu? Karena Allah Ar-Rahman. Sampai hari kiamat itu Allah masih menunjukkan sifat utamanya, yaitu Ar-Rahman. Sehingga ketika masing-masing sudah vonis, yang masuk surga, fariqum fil jannah, masuk neraka, fariqum fis sa'ir, stop rahmat Allah. Rahmat Allah hanya untuk yang masuk surga. Yang masuk neraka sudah nggak dapat lagi. Sehingga saat ahli neraka di surat Al-A'raf dijelaskan, saat ahli neraka itu teriak-teriak kepada ahli surga, tolong dong kami kasih air yang Allah berikan kepadamu itu, tolong kami dibagi atau apa sajalah. Barang sepotong kue yang ada, tolong berikan kepada kami. Apa jawab ahli surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mulai saat ini, Allah sudah mengharamkan untuk orang kafir. Enggak boleh ada salah satu rahmat Allah sekecil apapun yang dinikmati oleh orang kafir. Oleh karena itu, saat kita masih di dunia ini, di mana rahmat Allah berlaku untuk semua manusia, maka raihlah rahmat Allah. Dan tidak ada sumber rahmat Allah yang terbesar daripada Al-Quran ini. Karena sampai Allah sendiri sebut Quran itu rahmat. Huda wa rahmah. Diulang-ulang oleh Allah. Huda wa rahmah. Siapa yang bersama Al-Quran, dialah manusia yang dirahmati oleh Allah. Sehingga doanya mengatakan, Allah marhamni bil Quran. Rahmati diriku dengan Al-Quran. Siapa yang jauh dari Al-Quran nggak mendapat rahmat Allah yang melimpah-limpah ini. Apa bedanya Ar-Rahim? Rahmat Allah juga, tapi eksklusif. Hanya untuk mereka yang sudah beriman dapat eksklusif ini. Rahmat Allah yang lebih spesial, sehingga Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima. Disinilah orang beriman harus bisa meraih dua rahmat. Rahmat dari sifatnya Rahman dan rahmat dari sifatnya Ar-Rahim. Yang bentuknya apa? Semakin banyaknya hidayah dalam dirinya, berarti manusia itu mendapat rahmat dari sifatnya yang Ar-Rahim. Apa saja, pokoknya semakin banyak hidayah dari Allah. Dulu katakan jarang sholat malam, sekarang rajin sholat malam. Dulu jarang baca Al-Quran, sekarang rajin baca Quran. Dulu nggak banyak aktif dalam kegiatan berdakwah, sekarang aktif. Apa saja, amal-amal yang diridhai oleh Allah, sehingga seakan diri manusia itu diciptakan untuk taat kepada Allah, maka berarti dia betul-betul mendapat dua rahmat dari dua sifatnya ini. Rahmat dari Rahmannya, karena dari Rahmannya ini semua manusia dapat, tapi Rahim hanya untuk orang-orang yang sudah beriman dengan adanya walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Ini juga diungkapkan dari statusnya yang Rabbil Alamin.
Kata Rob itu secara bahasa adalah pemilik. Ya. Rabbud dar, Rabbul bait artinya pemilik rumah. Ya. Muslih, ya, yang selalu memberi perbaikan. Ya. Mudabbir, yang selalu mengatur. Ya. Dan dari alamin ini, walaupun artinya alam semesta, tapi utamanya adalah manusia dan jin. Ya. Utamanya adalah manusia. Ya, karena nanti ketika berbicara tentang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ini manusia, objeknya siratal ladzina an'amta alaihim ini manusia. Ya. Ya, jadi ini sangat menguatkan, ya. Ketika Allah menyebut dirinya Rabbul Alamin, ya, status yang paling utama yang harus didapatkan ketika Allah menyebut diri saya Rabb adalah, ya, yaitu Tuhan yang selalu mengarahkan hamba-hambanya ke jalan yang baik. Jadi siapa yang terarahkan terus ke jalan yang baik, dialah yang menikmati status Allah sebagai Rabb, Rabbul Alamin. Ketika Nabi Musa ditanya, qala famar rabbukuma ya Musa? Siapa Rabbmu wahai Musa? Ya. Apa jawab Musa? Ya, sebagai manusia yang paham hakikat Rabb, ya, kata Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Ya. Rabb itu yang memiliki kebaikan yang sangat luas. Apa saja dikasih kepada hambanya. Ya. Tsumma hada. Tidak Allah menyebut Rabb kecuali setelahnya kemudian memberi hidayah. Artinya pemberian-pemberian itu harus bisa mengantarmu kepada hidayah. Agar bisa lebih mengantarkan ke hidayah, tadi sudah kita bahas Ar-Rahmanur Rahim. Nabi Adam alaihissalam disuruh jangan mendekati pohon juga. Tapi akhirnya Allah, ya, memilihnya. Ya, sebagian mufassirin mengatakan saat Nabi Adam melakukan pelanggaran itu, saat itu belum jadi nabi. Tapi karena taubatnya yang luar biasa, tsumma jtabahu rabbuhu. Kemudian Allah memilihnya. Fataba alaihi, beri ampunan. Kemudian apa? Tsumma hada. Jadi inti daripada status Rabb itu aslinya ketika kita berada dalam pangkuan Islam ini. Terlebih ketika nilai-nilai Islam itu bisa sebanyak mungkin ada dalam diri kita. Berarti kita semakin sempurna merasakan status Allah sebagai Rabb. Apalagi sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbika, Rabbmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Hampir semua kata Rabb dalam Al-Qur'an selalu mengangkat peran Allah yang memberi hidayah. Masalahnya manusia mau nggak tunduk kepada Allah yang bersifat Rabb Al-Alamin ini. Ya. Satu lagi dari kata hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti yang biasa kita terjemahkan dengan kata segala puji. Kata segalanya itu dari alif lam itu, alhamdu. Ya. Jadi ini sangat panjang dibahas oleh para ulama. Intinya dari kata alhamdu itu, ya, menunjukkan adanya kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mirip ketika Allah mengatakan Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Ya. Katakan keungkapan subhana ini, ya, menunjukkan manusia itu mau bertasbih mau tidak, Allah itu sudah maha suci.
Begitu juga ungkapan alhamdulillah, ya, bahwa Allah itu, ya, ketika kita sebut segala puji, maksudnya memiliki sifat-sifat yang terpuji, baik kita puji maupun kita nggak memuji, ya. Baik diakui oleh manusia sebagai zat terpuji atau tidak diakui, dia memang terpuji. Itu gambaran alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga siapa yang mendekat kepada Allah, siapa yang mengikuti hidayah-hidayah Allah, dijamin hidupnya terpuji karena dia bersama zat yang terpuji, dan untuk itu Allah tidak mau menggunakan nama yang lain. Ya. Allah menggunakan nama aslinya, lillahi. Ya. Ya. Allah tidak mau menggunakan misalnya alhamdulillah khaliq, kan bisa juga itu Allah. Ya. Ya. Atau menggunakan alhamdulillahil muhaimin, itu juga Allah. Ya. Ya. Tapi kata para ulama, kalau Allah menggunakan nama lain alhamdulillah khaliq, seakan-akan terpujinya itu cuma di ciptaannya saja. Ya. Alhamdulillah fatir, hanya untuk ciptaan-ciptaannya yang besar. Ya. Sebagaimana di ayat yang lain Allah perlu menjelaskan, memberi kekhususan. Disebutlah di surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Tapi Al-Fatihah Allah menyebut namanya sendiri, sehingga keterpujian diri Allah itu betul-betul sangat komprehensif, sangat sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun, ya. Sehingga salah satu keterpujian utamanya itu adalah Rabbil Alamin. Dilanjutkan, keterpujian yang paling utama, yang paling ditonjolkan oleh Allah sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah yang seperti ini seharusnya membuat manusia yakin dengan penjelasan-penjelasan Allah tentang akhirat, maliki yaumiddin. Seharusnya membuat manusia itu siap menghambakan dirinya. Iyyaka na'budu. Ya. Kalau merasa berat, nasta'in, minta tolong kepada Allah. Ya. Di sini mungkin sebelum sering saya katakan, terhadap Al-Quran itu terima aja. Ya. Jangan nanti dulu, saya mikir dulu. Jangan begitu. Ya. Tirulah Abu Bakar, tirulah pengikut-pengikut Nabi Nuh yang diistilahkan oleh Al-Quran badiyar ra'yi. Kalau ada ajaran dari Allah, prinsipnya terima dulu. Bisa nggak bisa itu nanti. Masuk akal, apalagi nggak masuk akal atau nggak masuk akal itu nanti. Terima dulu, karena ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan keyakinan manusia terhadap prinsip ini harus betul-betul merasa butuhnya terhadap kehidupan yang baik. Dia minta tolong kepada Allah, sebagaimana dia sudah mengatakan, saya minta tolong kepadamu ya Allah, hanya kepadamu saya minta tolong. Ya. Apa utamanya? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya siapa? Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat. Siapa saja orang beri nikmat? An-Nisa 69. Para nabi, para siddiqin, syuhada, as-salihin. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Bukan Qarun yang terkenal dengan kekayaannya, bukan Fir'aun yang terkenal dengan kekuasaannya, tapi orang-orang yang sudah disebut oleh Allah mendapat nikmat, itulah yang minta tolong kumpulkan kami bersama mereka. Ya. Kalau versi Nabi Yusufnya, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ya. Versi Nabi Sulaimannya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kumpulkan aku bersama hamba-hambamu yang saleh. Jauhkan aku dari jalan-jalan orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, sehingga ya,
rasa-rasanya mustahil orang beriman yang selalu bersama Al-Fatihah ini, ya, hidupnya menyimpang. Ya. Karena itu orang-orang mu'allaf yang sudah mendapat hidayah dari Allah, ya, dia sangat terheran-heran kalau melihat seorang muslim keluar dari agamanya, murtad. Ya. Dan menurut penelitian para mu'allaf itu, kalau ada seorang muslim murtad keluar dari Islam, ya, hampir semua sama, ya, pasti dia tidak mengenal Al-Quran itu sendiri. Dia mengenal Quran cuma kulit-kulitnya saja, ya. Cuma sebagai bacaan, tidak masuk ke hati, ya. Maka Quran tidak bisa memberikan satu pengajaran atau sibghah pembentukan diri sesuai dengan yang dijelaskan oleh Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Inilah sebuah lamhah syariah, ya, sebuah lintasan singkat, ya, mengenal Al-Fatihah. Insyaallah barokah, ya. Semoga insyaallah kita bisa mengenal lamhah syariah tentang Al-Baqarah, ya. Ya, nggak puas ya syukur, ya. Kalau merasa nggak puas, insyaallah menjadi motivasi bagi kita untuk lebih mendalami surat Al-Fatihah ini, insyaallah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penyampaian Allah tersebut. Apakah sesuatu yang secara otomatis didapatkan bagi yang membacanya atau ada prasyarat lain? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, apakah dampak membaca Al-Fatihah itu karena ada niat untuk misalnya sembuh dari sakit atau minta pertolongan? Nah, bagaimana jika membaca Al-Fatihah saja tanpa niat? Jadi ada dua pertanyaan Ustaz, tafadhol. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tanpa niat ya berarti cuma dapat pahala saja. Ya. Cuma dapat target ibadah saja. Padahal kalau kamu niatkan yang lain, ya, saya baca Al-Fatihah ini supaya saya bersemangat membaca Al-Quran secara keseluruhan, tidak mustahil itu Allah akan kabulkan. Saya baca Al-Fatihah ini, semoga Allah angkat penyakit saya, insya Allah dapat. Ya. Di daerah-daerah tertentu, saya melihat para penghafal Quran itu, kalau menyetorkan hafalannya, ya, sudah menjadi seakan SOP yang baku, ya, selalu para santri itu baca Al-Fatihah dulu, ya. Bukan langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung baca surat yang dihafal, enggak, biasanya Al-Fatihah dulu, ya. Sebetulnya ini kalau dipahami dengan baik satu hal yang sangat positif, ya. Ya, niatnya agar hafalan yang dibaca betul-betul ditolong oleh Allah. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sya'rawi, ya, ketika manusia itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, sesungguhnya dia ingin mengatakan, hanya dengan namamu ya Allah saya bisa melakukan pekerjaan ini. Ya. Ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim kan harus bisa masuk ke segala aktivitas. Yang makan Bismillah, yang minum Bismillah, yang tidur Bismillah, yang bepergian Bismillah. Ya, bahkan yang, ya, kegiatan suami istri Bismillah, ya. Ya. Apalagi yang bersama Al-Quran, ya. Istilahnya semua aktivitas saya ini ya Allah nggak mungkin saya laksanakan tanpa rahmatmu. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apalagi Al-Quran, ya, yang memang sumber rahmat terbesar, sehingga kita membiasakan diri kita agar ada niat-niat yang lain. Ya.
bacaan saya Al-Fatihah hari ini supaya saya lebih istiqomah. Bacaan saya Al-Fatihah hari ini supaya Allah ampuni dosa saya. Apa saja silahkan diniatkan niat-niat yang semakin efektifnya basmalah itu sendiri. Jadi yang pertama apa sampai kelupaan? Yang tentang rahmat Allah, Ustaz, apakah sebentar tentang apakah harus ada syarat-syarat tertentu ya? Mendapat rahmat Allah. Pada hakikatnya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka luas ya. Di surat Al-A'raf Allah katakan rahmati wasi'at kulla syai'. Di surat Ghafir Allah juga sebut Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Sehingga ya semua dapat ya. Cuma masalahnya ya dapat dua jenis atau cuma satu jenis ya. Yang satu jenis namanya rahmat am ya. Yang jenis kedua rahmat khas. Rahmat yang khusus, rahmat yang eksklusif. Ya. Kita mau jadi apa aja, ya, asal status kita makhluk hidup itu pasti dapat rahmat. Ya. Tapi untuk bisa mendapat rahmat khas, Rahmanur Rahim, rahmat khasah, maka ya syaratnya tadi harus melakukan sesuatu yang direkomendasikan oleh Allah. Dari seluruh kegiatan Quran, ya, Rasulullah menjelaskan siapa yang sedang dalam kajian seperti ini dapat kucuran rahmat. Siapa yang tilawah, apalagi siapa yang menghafal, siapa yang tadabbur, semua dapat. Yang nggak dapat, biasanya Allah jauhkan dirinya untuk merindukan Al-Quran. Surat Al-A'raf. Dari ayat tadi yang saya baca, wa rahmati wasi'at kulla syai', ya. Rahmatan wa ilma, ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yu'tuna zakata walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Maka Allah katakan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Maka mereka yang di dalam dirinya ada kesombongan kepada Allah, tidak ingin tunduk kepada Allah, ya, melawan saja, membantah terhadap petunjuk-petunjuk Allah, maka Allah katakan akan saya jauhkan orang itu dari Al-Quran. Maka siapa yang jauh dari Al-Quran, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia masih baca, masih mau baca, enggak, saya harus membaca. Walaupun saya ini jelek, walaupun saya ini ada penyakit ini, penyakit. Kalau dia masih mau baca, insya Allah masih dapat walaupun tidak utuh. Ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah bersabda, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karraihanah. Kalau saja orang munafik, ya, di mana di dalam dirinya ya, sakit istilahnya ya. Tapi kalau dia masih baca Al-Quran, dia bagaikan raihanah. Ya. Raihanah itu nama sebuah bunga. Ya. Ya. Raihanah itu ya, apa? Rihuha tayyib. Ya. Baunya harum, ya. Tapi rasanya pahit. Ya. Kata baunya harum itu menunjukkan bahwa sejelek apapun diri manusia itu kalau masih mau baca Al-Quran, ya, dia masih akan mendapat manfaatnya. Dan tidak mustahil ketika terus dibaca, kejelekannya itu bisa terhapus oleh Al-Quran sehingga dia tersembuhkan dari potensi kejelekan dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian ulama tentang sebuah semacam kisah fiktif tapi fiktif imajinatif tentang
seorang anak yang disuruh ngambil air dengan pakai keranjang. Keranjangnya kotor. Kata anak ini pada kakeknya, gimana kek saya bisa mengambil air dengan keranjang? Ya. Udah pokoknya berusaha aja lah. Berusaha ambil air dari sungai di depan itu, bawa ke sini. Ya. Berkali-kali anak itu nggak berhasil karena airnya sudah tumpah perjalanan dari bibir sungai itu ke kakek itu. Kata kakek itu terakhir setelah anaknya menyerah, ya, kamu tahu apa maksud saya suruh kamu ambil air ini. Ya. Kamu perhatikan nggak keranjangmu tadi kondisinya gimana? Kotor kayak sekarang bersih. Ya. Itu menunjukkan betapapun airnya nggak tertampung dalam keranjang itu, tapi keranjang yang kotor jadi bersih. Ya. Itulah permisalan diri kita boleh memang kotor, diri kita katakan rusak, tapi kalau masih baca Quran, insya Allah asal ikhlas, asal tunduk, jangan sombong kepada Allah, tawadhu kepada Allah, ya, insya Allah masih dapat manfaatnya walaupun minim, ya, cuma pembersihan saja, ya. Nanti setelah bersih baru Qurannya nyangkut ke dirinya dan akan membentuk dirinya lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Ustazah Muslimah dari RKN Cinere. Berikutnya pertanyaan ketiga dan keempat itu tentang bagaimana membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lain yang ditujukan untuk duniawi atau hal-hal maksud tertentu, misalnya membaca surat Yusuf agar anaknya nanti ganteng atau sehat dan sebagainya, atau membaca surat Yasin berapa kali, Al-Waqiah untuk kelancaran dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Termasuk apakah diperbolehkan membaca surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua yang telah meninggal? Itu Ustaz pertanyaan ketiga dan keempat. Baik, ya. Insya Allah, ya, secara keimanan lah, secara keimanan sah-sah saja, ya. Walaupun memang tidak ada nas khusus, ya, yang mengatakan kalau anakmu kepingin ganteng baca surat Yusuf, kalau anakmu kepingin solehah baca surat Maryam, ya nggak ada secara khusus, ya. Tapi kebersamaan manusia dengan Al-Quran pada hakikatnya adalah pendekatan diri kepada Allah, ya. Dan tidak salah kalau dia meniatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Jadi sekedar mubah ya mubah saja, tapi dia tidak boleh memaksa orang lain melakukan apa yang dia lakukan. Ya, versi masing-masing pribadi sah-sah aja, ya. Ya, tapi tidak bisa dibakukan, ya, sehingga terpahami siapa yang anaknya ingin ganteng baca Yusuf, itu nggak bisa begitu, ya. Ya, seharusnya kalau mau ditingkatkan bobotnya, ya, kalau mau ganteng baca surat Yusuf berarti apalagi baca seluruh Quran, ya, lebih ganteng lagi. Jangan sampai kemudian terjebak dalam juz'iyah, dalam parsial, ya. Oh berarti kalau bukan surat Yusuf nggak ganteng anak saya. Enggak. Pemahamannya kalau Yusuf aja jadi ganteng, apalagi baca Ibrahim jadi Ibrahim. Baca An-Naml jadi Sulaiman. Ya. Baca Sod jadi Sulaiman juga. Ya. Ya, harus, ya. Sehingga semua Quran harus terbaca. Ya. Kemudian tingkatkan lagi kualitasnya. Ya. Ya. Jangan dari diri Yusuf itu yang diingat cuma gantengnya aja. Ya, ya. Padahal kalau kita baca, ya, dari surat Yusuf nggak ada tuh kata ganteng, nggak ada. Ya. Kata ganteng itu adanya di hadis. Ya. Di surat Yusuf nggak ada. Nabi Yusuf ganteng itu nggak ada. Ya. Jadi apanya, ya, dari surat Yusuf yang lebih diharapkan seharusnya supaya anak saya termasuk
al-muhsinin, manusia yang banyak melakukan amal soleh. Nabi Yusuf itu disebut oleh Allah muhsinin 5 kali dalam surat Yusuf. Disebut mukhlasin, yang selalu dalam ketaatan, ya, yang kuat menghadapi ujian-ujian penyimpangan dari istiqomah. Itu disebut mukhlasin. Nabi Yusuf juga disebut mutasaddiqin, banyak membantu orang. Jadi lebih berbobot kalau kita pahami ya, pribadi Yusuf itu sendiri. Ya, ya. Apalah ganteng tapi tidak memiliki sifat-sifat keimanan yang baik. Ya, ya. Para artis semua ganteng semua. Ya. Tapi apa yang bisa dibanggakan dari ganteng itu kalau tidak mukhlisin, tidak mukhlasin. Ya. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Ya. Tidak muhsinin, tidak mutasaddiqin. Seperti itu untuk masalah niat. Ya. Tadi yang satunya apa lagi ya? Kalau tentang Al-Fatihah, Ustaz, tentang Al-Fatihah untuk orang tua atau yang sudah meninggal, bagaimana Ustaz? Tentu jika itu yang melakukan anaknya sendiri, nggak ada perbedaan pendapat. Karena kalau anaknya sendiri yang melakukan, ya, mau diucapkan saya hadiahkan, mau nggak diucapkan, insya Allah jadi hadiah. Ya. Karena amal soleh atau ibadah yang dilakukan oleh anak itu akan ternikmati oleh orang tuanya. Ya. Menjadi khilaf kalau yang melakukan orang lain. Ya. Ya. Kalau anak, cucu, ya, ataupun orang-orang yang kita bina, ya, ya, itu insya Allah orang-orang yang kita ajari agar menjadi muslim yang baik, ya, itu mau diungkapkan saya hadiahkan atau enggak saya hadiahkan, insya Allah jadi hadiah bagi orang yang sudah meninggal. Ya. Ya, permasalahannya di kalangan para ulama jika itu dilakukan oleh orang lain, ya, yang enggak punya hubungan apa-apa. Apakah tetangga, apakah teman, ya. Baca Al-Fatihah, kemudian ya Allah sampaikan hadiah pahala Al-Fatihah ini hadiah bagi orang yang nggak saya kenal ini, si fulan, apakah nyampe atau tidak, ya, ya silahkan pilih. Ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, ya. Karena beliau mengatakan wa alaisa lil insani illa masa manusia hanya bisa menikmati apa yang dilakukan sendiri. Kalau dilakukan orang nggak dapat. Ahmad bin Hanbal nyampe. Ya. Dalilnya mana? Sama juga ayatnya. Wa alaisa lil insani illa masa. Ya. Manusia itu nggak akan menikmati apa yang dilakukan sendiri. Ya. Bagaimana kok ini jadi dalilnya nyampe? Iya, orang lain yang membaca kemudian hadiahnya disampaikan itu ya pasti karena kebaikan orang sudah meninggal ini. Sehingga masih dipahami orang yang menghadiahkan itu berarti bagian kebaikan dirinya, ya, terhadap orang lain sehingga orang lain itu mau menghadiahkan bacaan Quran kita. Ya, ya, di masyarakat kita memang agak tidak satu arah di dalam mengikuti Imam Syafi'i. Ya. Sholat Imam Syafi'i, qunut Imam Syafi'i, tapi ya, ngaji kuburnya ngikut Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, di masyarakat tertentu biasanya kalau ada meninggal ada istilah ngaji kubur, menghatamkan Al-Quran di kuburan. Itu mungkin di rumah, ya, ya, ya. Kembali kepada pilihan pendapat masing-masing, mana menjadi keyakinan, ya, ya silahkan saja. Ya. Cuma masing-masing ada konsekuensi. Ya. Siapa yang memilih tidak nyampe, konsekuensinya seharusnya dia harus bertekad. Nah kalau nggak nyampe, ya, kalau memang saya yakin nggak nyampe, berarti saya harus mandiri menyiapkan sendiri untuk bekal kehidupan saya di kubur. Ya.
Semakin ingat itu, semakin berusaha menyiapkan bekalnya untuk kehidupan kubur. Ya. Siapa yang mengatakan nyampe, jangan sampai juga terjerumus, nanti ada yang ngirimin hadiah pahala ini, udah nyantai aja. Ya. Iya kalau nyampe, kalau nggak nyampe, ya sengsara manusia itu. Ini kan masalah ghaib yang sifatnya istihadi. Ya. Ya, kalau benar ya alhamdulillah syukur. Ya. Ada yang mau mengirim pahala, walaupun terkadang orang harus apa ya istilahnya mengongkoskan, tolong dong bacain Quran sampai hatam terus hadiahkan ke bapak saya ini, ya kemudian dikasih sejumlah uang dan seterusnya, ya tentu ya menjadi lebih wallahu alam lagi ya kebenaran kondisi seperti ini yang seharusnya melakukan anaknya sendiri. Anaknya sendiri, orang tua saya sudah meninggal, dulu kayaknya jarang baca Quran, ya sudah saya harus menjadi orang yang banyak baca Quran, supaya pahalanya ternikmati dua kali, dirinya menikmati, dan orang tuanya juga menikmati. Sering saya bahas dalam fadilah hidup dengan Al-Quran, pada hakikatnya seorang manusia yang selalu berusaha akrab dengan Al-Quran itu berfungsi sekaligus sebagai birrul walidain. Ya. Sekaligus berfungsi sebagai upaya membahagiakan orang tuanya, terutama bagi orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah, itu akan lebih terbahagiakan oleh kesolihan putra-putrinya insya Allah. Allahu'ala. Baik Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Insya Allah semuanya punya konsekuensi atas kepercayaan atau apa yang kita percayai Ustaz. Ini pertanyaan, sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun karena waktunya terbatas, ini sekaligus 2 pertanyaan terakhir. Kembali ke pembahasan Al-Fatihah Ustaz. Bagaimana kualitas Al-Fatihah kita ketika kita baca di dalam sholat itu berdampak terhadap aktivitas atau fikriyah kita, amaliyah kita di luar sholat. Bagaimana supaya ketika kita melafadzkan itu bisa sinkron dalam hati. Begitu Ustaz. Jazakallah. Ya itu harus istilahnya memulai mumarosah. Mumarosah itu berupaya membiasakan diri. Ya. Sampai terjadi sebuah kondisi yang otomatis. Ya. Sini. Makanya dari awal saya sampaikan hati-hati terhadap ujian baca Al-Fatihah. Ya. Karena banyaknya, saking seringnya, ya, jangan sampai menjadi orang yang karena tiap hari lewat puncak, maka dia tidak merasa lagi puncak itu tempat yang spesial, biasa-biasa saja. Ya. Itu sih nggak masalah, tapi kalau Al-Fatihah jadi seperti itu, sayang sekali. Ya. Makanya harus niatkan. Ya. Misalkan pentingnya Rasulullah mencontohkan bacanya ayat demi ayat supaya kita sadar. Tadi saya baca, gimana perasaan saya? Hambar, coba ayat berikutnya agar lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau diulang, ya silahkan. Kalau baca salat sendiri, tapi kalau jadi imam, jadi kurang sesuai dengan atau nggak ada tuntunannya. Diulang-ulang baca Al-Fatihah, kenapa? Tadi kurang khusyuk. Ya. Tapi kalau sendiri, ya masih sah-sah aja untuk dilakukan. Karena nggak terkait dengan orang lain. Ya. Walaupun demikian, ketika kita masih menyadari Al-Fatihah belum maksimal, ya, kita tetap harus mengevaluasi diri kita. Ya. Gimana ya perasaan saya dengan Al-Quran? Lebih banyak malesnya apa semangatnya? Ya. Alhamdulillah lebih banyak semangatnya. Ya berarti Anda sudah merasakan efek tarbiyah Al-Fatihah. Ya. Dari sudah banyak bersama Al-Qur'annya, coba dievaluasi lagi. Banyaknya sudah membuat kamu ingin jadi hafal nggak?
walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, belum. Berarti efek Al-Fatihahnya harus ditingkatkan lagi, ya. Alhamdulillah sudah rajin saya menghafal, ya. 1 pekan 1 ayat misalnya, ya. 1 pekan katakan 3 ayat dan seterusnya. Tadabbur gimana? Belum tadabbur, saya enggak berminat sama sekali tadabbur. Berarti Al-Fatihahnya harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Ya. Ataupun dievaluasi, ya. Bagaimana rasa cintamu kepada Allah, rasa rindumu kepada Allah. Biasa-biasa aja tuh. Berarti perlu dievaluasi, perlu berusaha lagi untuk membaca ataupun mengkaji Al-Fatihah baik sebagai suatu surat ataupun sebagai clue untuk memahami diri Allah, ya, dari seluruh surat-surat Al-Quran yang ada, insya Allah, ya. Baik seperti itu. Yang penting tidak berada dalam posisi amatlah udah untung saya baca, ya, sudah bersyukur saya jadi mau baca, ya. Padahal, ya, di balik itu masih ada manfaat-manfaat yang lain, ya. Ya, apalah artinya punya HP mahal tapi nggak pernah dipakai, ya. Sudah make tapi cuma, ya, 2 hal aja yang dipakai, ya, untuk katakan misalnya hanya untuk nelpon sama untuk WhatsApp doang. Padahal HP itu fungsinya macam-macam, ya. Bisa untuk motret, bisa untuk melihat kalender, bisa untuk browsing dan lain sebagainya. Kenapa? Nggak ngerti, ya. Ataupun nggak mau, sayang sekali. Quran lebih dari itu, ya. Quran yang multifungsi, ya. Cuma terasa fungsi tilawah saja, fungsi baca saja, ya. Ya. Karena itu ini pentingnya kita akan berkenalan dengan setiap surat supaya muncul kesadaran-kesadaran ingin lebih hidup dengan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan ikhwan akhwat kita. Karena waktunya terbatas, afwan. Kan maunya dipotong nyampe rumah nanti timbang airnya keluar Untuk menutur doa Ustaz. kurang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Al-muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ighfir lana wa liwalidina wa kama rabbawna shighara. Rabbana zigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusyina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna lahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.